Salam sejahtera Bapak Ibu semua. Puji Tuhan kita hari ini bisa beribadah bersama dengan keluarga kita. Dan kita bisa memasuki minggu pertama di bulan September 2020. Kalau kita melihat pemeliharaan Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa kita andalkan dalam hidup ini. Hanya satu-satunya Tuhan. Oleh karena itu sungguh-sungguh datang kepada Dia. Kita datang bersama dengan keluarga kita. Kita mau menyembah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya penolong dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau menyembah kepada Dia. Kita mau agungkan Dia. Kita mau meninggikan Dia. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari ini kami masih diizinkan kami hidup. Tuhan izinkan kami untuk kami bisa beribadah bersama dengan keluarga kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa bagi kami dan keluarga kami. Dan pagi hari ini kami bersama dengan keluarga kami memilih untuk menyembah kepada Engkau. Menyembah kepada Raja yang hidup. Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung. Terima kasih kesempatan hari ini Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, diberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami semua umat-Mu yang beribadah bersama-sama datang pada hari ini Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yesus Kristus Allah dan Tuhan kita. Haleluya.
haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup dalam hidup kita dan keluarga kita, amin. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, sebab Dia adalah Raja, Dia adalah penebus, dan Dia adalah penyelamat di dalam hidup kita. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, katakan aku jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan sekali lagi, aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada Hanya di dalam Dia ada keselamatan kekal. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, kita siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Kita menyadari oleh karena kemurahan Tuhan saja kita bisa hidup sampai hari ini. Mari sungguh-sungguh percaya penuh kepada Tuhan. Andalkan Dia satu-satunya dalam hidup kita dan keluarga kita. Jangan pernah andalkan kekuatan kita. Jangan pernah andalkan kemampuan dan kesehatan kita. Karena Dia Allah yang berkuasa atas hidup kita. Andalkan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan saja kita bisa ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau diberkati oleh firman Tuhan.
Firman yang adalah Allah sendiri itu masuk dalam hati kami, menguasai hidup kami, sehingga kami menghidupi firman itu. Firman itu hidup dalam hidup kami. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan saja. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kalau kami bisa hidup hari ini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami datang bersama dengan keluarga kami mau taat dengar-dengaran akan firman-Mu ya Allah. Urapan Allah turun atas Bapak Gembala dalam penyampaian firman hari ini. Dan dalam kami juga menerima tubuh dan darah Kristus. Biarlah kami semua umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami terima firman-Mu. Dengan penuh ucapan syukur kami menerima tubuh dan darah Kristus di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 2, 3. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Saudara, kalau kita berjalan-jalan di daerah perbukitan atau daerah pegunungan, maka kita akan menjumpai ada jalan yang landai, ada jalan yang naik, gitu ya, di perbukitan. Kalau saudara misalkan saja melihat pertandingan atau perlombaan motor cross, saudara, yang namanya jalur untuk motor cross itu kadang-kadang jalannya landai, tapi kadang-kadang jalannya naik, gitu ya. Pada waktu jalannya landai, maka mereka memberikan kecepatan yang penuh supaya apa? Supaya mereka bisa naik tinggi. Kenapa Tuhan melakukan percepatan-percepatan dalam hidup kita? Adalah supaya kita punya tenaga yang kuat ketika Tuhan membawa kita ke posisi yang tinggi. Ketika Tuhan mengangkat kita ke level yang lebih tinggi, kita punya energi yang cukup, saudara-saudara. Ya, karena itu, mari sekarang kita perhatikan apa yang Tuhan lakukan ketika Dia mengutus 70 murid itu. Yang pertama yang kita perhatikan adalah ini. Di dalam ayat yang pertama di sana dikatakan, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk. Perhatikan kata-kata menunjuk. Anadeiknumi. Ya, itu bahasa Yunani. Anda tidak tahu, tidak apa-apa. Ini kan bahasa-bahasa untuk anak-anak sekolah teologi. Gitu. Kalau kita jemaat tidak tahu, tidak apa-apa. Itu tidak mempengaruhi keselamatan kita, saudara. Jadi nanti di surga tidak tanya, apa? Bahasa Yunaninya menunjuk, itu tidak ada pertanyaan begitu. Bahkan kadang-kadang yang sekolah teologi pun belum tentu bisa bahasa Yunani, saudara. Karena terlalu banyak belajar bahasa roh, jadi lupa bahasa Yunani. Menunjuk itu punya arti yang pertama adalah menyatakan seseorang dipilih untuk menjabat sebuah satu kedudukan. Jadi ketika Tuhan menunjuk 70 murid itu, artinya Tuhan memilih mereka, menempatkan mereka dalam sebuah kedudukan. Menjabat sebuah kedudukan. Kedudukan apa? Kedudukan sebagai murid, kedudukan sebagai utusan Kristus. Jadi Tuhan tunjuk itu. Kata menunjuk artinya juga memproklamirkan bahwa 70 murid itu diproklamirkan di depan orang banyak. Diperkenalkan. Kalau seandainya kita berada di sebuah event yang besar, lalu kemudian diperkenalkan. Saya perkenalkan di sini, Stefanus. Misalkan saya perkenalkan, saudara, inilah Stefanus, seorang muda yang terkenal baik. Ketika diperkenalkan seperti itu, ada sebuah kebanggaan. Saya yang memperkenalkan, saya menunjukkan kebanggaan saya terhadap Stefanus. Demikian juga Stefanus merasa bangga karena siapa dulu yang memperkenalkan dia. Saudara bayangkan, Yesus memperkenalkan, menunjuk 70 murid, memperkenalkan mereka kepada dunia. Yang memperkenalkan mereka adalah Raja di atas segala raja. Ada sebuah kebanggaan. Jadi ketika Tuhan menunjuk seseorang, sebetulnya Tuhan sedang memberikan hak istimewa, tetapi sekaligus memberikan sebuah kebanggaan. Saudara, ada hal yang kadang-kadang kita tidak sadari, bahwa Tuhan itu pengen melihat sesuatu di dalam hidup saya dan saudara yang bisa Dia banggakan. Kalau kita terhadap Yesus, kita bisa bernyanyi, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kita bangga kepada Yesus. Yang harus menjadi pertanyaan adalah, kira-kira Yesus bangga nggak sama kita? Bangga nggak sama kita?
Kalau seandainya Valdi ditanya, Valdi, apa yang Yesus banggakan dari diri kamu? Kira-kira apa? Kalau Valdi ditanya, kira-kira Yesus bangga nggak sama Valdi? Amin itu maksudnya apa? Bangga, mestinya wah Yesus berkata, wah Valdi, sebagai bapamu aku bangga sama kamu. Harus begitu. Ya. Saya lihat anak saya, misalkan melihat dia, saya berkata, nak, papa bangga sama kamu. Kalau saya sampai ngomong begitu, berarti saya melihat ada hal-hal yang pada diri anak saya yang memang membuat saya senang, membuat saya bisa cerita kepada orang lain, oh anak saya itu begini. Kalau saudara mengingat ketika Allah berbicara kepada iblis yang nyelonong datang kepada Allah dan Allah berkata, dari mana kamu bukan ibnu, saudara, iblis. Oh, saya dari jalan keliling dunia. Saya lihat semuanya. Lalu Tuhan berkata, apakah engkau perhatikan hambaku Ayub? Dia adalah seorang yang saleh. Jadi Allah mengatakan bahwa Ayub ada seorang yang dia banggakan. Ada sesuatu di dalam hidup Ayub yang membuat Allah bangga. Allah bersaksi. Jadi bukan hanya manusia yang bersaksi tentang Allah, tetapi Allah juga bersaksi tentang anak-anaknya, tentang orang percaya. Kalau kita menyadari ini, maka kita harus tahu bahwa ketika Tuhan mengutus saya dan saudara menjadi duta-duta Kristus, maka sebetulnya Allah sedang menanamkan sebuah kebanggaan di dalam diri kita. Jadi pilihan Tuhan atas kita itu bukan pilihan yang ecek-ecek, saudara. Bukan pilihan yang abal-abal. Tapi pilihan yang harusnya membuat kita bangga. Jadi Yesus menunjuk. Lalu setelah Yesus menunjuk, Yesus mengutus. Jadi setelah Yesus memproklamirkan di depan dunia, maka Yesus mengutus apostelo. Apa artinya mengutus? Yesus memerintahkan untuk pergi ke satu tempat. Yesus mengutus keluar. Dan ketika Yesus mengutus mereka, Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa. Markus 16 ayat 16, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan tumpang tangan atas orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Mereka akan berbahasa dalam bahasa-bahasa yang baru. Jadi Tuhan memperlengkapi. Kalau Tuhan mengutus, Tuhan pasti membekali. Kalau Tuhan utus saya dan saudara, Tuhan memberikan kuasa kepada saya dan saudara. Mari kita ingat, ada 3 mandat besar di dalam Alkitab. Seringkali hamba-hamba Tuhan mengatakan hanya ada 2 mandat besar. Tetapi setelah saya perhatikan, saya selidiki, saya dapati ada 3 mandat besar. Mandat besar yang pertama adalah mandat yang diberikan kepada Adam. Ketika Tuhan berkata, beranak cuculah. Betul? Beranak cuculah. Penuhilah bumi. Jadi Adam dan Hawa disuruh beranak cucu, tapi setelah Allah memberkati. Nah sekarang banyak orang beranak cucu sebelum diberkati. Jadi punya anak dulu sebelum diberkati. Ini diberkati dulu, baru beranak cucu. Tuhan berkata, beranak cuculah, penuhilah bumi. Artinya penuhilah bumi dengan keturunanmu, orang yang benar. Itu perintah diberikan Allah kepada Adam sebelum Adam jatuh dalam dosa. Berhasilkah Adam? Gagal. Karena kemudian dia jatuh dalam dosa, dan kemudian keturunan Adam dimusnahkan oleh Allah pada waktu zaman Nuh dengan air bah. Maka dunia tinggal tersisa 8 orang, Nabi Nuh dan istrinya. Lalu 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batu. Terus. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Gurunya
Cengkoknya Pak Joni beda dengan guru saya. Cengkoknya tidak begitu dulu saya diajari. Hanya 8 orang yang selamat. 8 orang yang selamat ini adalah orang-orang yang benar. Dan kemudian setelah air bah turun, kemudian Nuh membangun Mezbah. Allah berbicara, sekarang Nuh beranak cuculah, penuhilah bumi. Kembali kata-kata itu terulang lagi. Jadi Allah berbicara kepada Nuh, penuhilah bumi dengan apa? Dengan keturunanmu, orang-orang benar. Berhasilkah Nuh? Roma 3 ayat 23, semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Maka sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan perintah yang nadanya hampir sama. Pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Jadi Allah ingin dunia dipenuhi dengan murid Kristus, dengan orang-orang benar. Saudara, ketika Tuhan memberikan mandat, itu artinya Tuhan mengutus kepada orang percaya supaya memenuhi bumi ini dengan orang-orang yang memiliki kualitas sebagai seorang murid. Dan Tuhan memberikan kepada kita kemampuan. Maka kalau orang percaya sadar ini, maka mereka akan berkata, saya ini adalah utusan Tuhan, dan Tuhan memberikan kuasa kepada saya. Ya, Tuhan memberikan kuasa kepada saya. Lalu bagaimana strategi Tuhan? Masih dalam ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa Tuhan mengutus mereka berdua-dua. Ya, ini adalah strategi Tuhan, berdua-dua. Apa artinya berdua-dua ini? Yesus sedang berbicara tentang sebuah persekutuan. Yesus sedang berbicara bahwa orang-orang percaya harus bekerja sama dengan sesama pelayan yang lain. Karena itu, saya selalu mengatakan tidak ada musuh di ladang Tuhan. Yang ada adalah rekan sekerja di ladang Tuhan. Itu sebabnya hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Hamba Tuhan tidak boleh rebutan lahan. Hamba Tuhan tidak boleh iri-irian. Bukan irian sana maksudnya, saling mengiri. Tidak boleh. Karena apa? Karena rekan sekerja. Ya. Kadang-kadang saudara, saya pelayanan di sebuah gedung, misalkan saja di St. Moritz ya, di Jakarta Barat. Itu kalau saya datang, saudaraku sekalian, itu sudah bergerombol orang penyambut tamu. Lalu ditanya, Bapak mau kemana? Ya, saya mau khotbah. Maksud saya khotbah di gereja mana? Gereja ini. Oh, ikut ke sana Pak. Kalau pilih, ikut ke sana. Jadi tinggal pilih. Tinggal pilih. Mestinya rukun. Tuhan berkata kalian mesti jalan berdua-dua. Perlu bekerja sama. Kita tidak dapat bekerja sendiri. Perlu orang lain untuk menjangkau jiwa. Gereja harus bersinergi. Kita perlu karunia-karunia yang berbeda-beda. Ini bicara tentang kualitas, tapi juga jumlah pekerja diperlukan untuk menjangkau tuayan yang besar. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang di-hire, kemudian dilantik dan lain sebagainya, mestinya jangan marah-marah. Pekerjaannya mesti banyak. Kemudian karunia-karunianya juga harus berbeda-beda. Jadi jangan semua pengen memiliki karunia yang sama. Allah membutuhkan begitu banyak karunia untuk memperlengkapi gerejanya. Kemudian hal yang ketiga adalah di dalam ayat yang kedua, kita melihat bahwa dalam penuaian jiwa-jiwa itu Allah melakukan percepatan. Ayat yang kedua berkata demikian, tuaian memang banyak, pekerja sedikit. Lalu Yesus berkata, karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya dia mengirimkan. Perhatikan kata mengirimkan, ekbalu. Kalau tadi Yesus mengutus mereka, apostelo, maka sekarang Yesus berkata, minta kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Siapa Tuhan yang punya tuaian? Yesus. Minta kepada Yesus, minta kepada Bapa supaya Bapa mengirimkan. Jadi bukan lagi mengutus, tetapi mengirimkan. Ekbalu. Menariknya adalah kata mengirimkan itu konotasinya adalah agak-agak kurang positif. Jadi mengirimkan itu artinya mengusir. Mengirim dengan paksa. Saudara perhatikan baik-baik di sini. Apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita?
Sebetulnya Tuhan mengutus orang-orang percaya untuk menuai jiwa-jiwa. Tetapi karena banyak orang percaya tidak merespon, maka akhirnya Tuhan berkata, minta supaya Tuhan mengirim mereka dengan, dalam tanda kutip, dengan paksa, dengan sedikit pemaksaan. Apa yang saya maksudkan untuk menjelaskan ini, saudara? Kadang-kadang ada orang yang masih sehat, ya pekerjaan bagus, mereka diminta pelayanan, melayani, ya aduh, tidak ada waktu. Akhirnya Tuhan merekayasa sedemikian, membuat sesuatu di dalam hidupnya, sampai akhirnya kemudian dia menyerah. Setelah apa? Setelah bangkrut. Setelah bangkrut dia kemudian berkata, Tuhan, aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Waktu belum bangkrut, dia tidak pernah mengatakan mau melayani Tuhan. Waktu masih sehat, dia gunakan kesehatannya untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Maka kemudian Tuhan izinkan dia mengalami sakit parah, agak baru kemudian setelah sakit parah dia berkata, Tuhan, sambil mengok-mengok kemudian berkata, aku serahkan sisa hidupku kepadamu. Yang diserahkan cuma sisa-sisanya doang. Kenapa demikian? Allah sedang memaksa, dalam tanda kutip. Allah sedang merekayasa sedemikian supaya kita ini mau mengikuti panggilan Tuhan. Saudara, pertanyaannya adalah mengapa dalam hal penuaian jiwa-jiwa ini Allah melakukan percepatan? Alasan yang pertama karena tuaian dan pekerja tidak seimbang. Tuaian bertumbuh dengan sedemikian pesatnya, pekerja bertumbuh secara lambat. Ya. Dari mana kita tahu, Pak, apakah betul tuaian itu semakin begitu cepat bertambah? Coba buka mata kita, kemudian lihat di sekeliling kita. Pertanyaan saya, sekarang ini orang susah tambah berkurang atau tambah banyak? Tambah banyak. Orang-orang yang terluka batin tambah berkurang atau tambah banyak? Semakin banyak. Itu tuaian. Orang-orang yang sakit dan perlu pengharapan tambah sedikit atau tambah banyak? Pertanyaan saya, rumah sakit saat ini di Indonesia berkurang atau bertambah? Bertambah. Itu artinya orang sakitnya bertambah. Itu tuaian. Ya. Kalau saudara besok ke rumah sakit, saudara akan lihat begitu banyak orang-orang yang sakit. Keluarga-keluarga yang hancur. Semakin sedikit atau semakin banyak? Semakin banyak. Itulah tuaian. Anak-anak yang broken home, orang-orang Kristen yang undur, mereka yang belum percaya Tuhan, begitu banyak. Tuhan berkata, buka matamu dan lihat, itulah tuaian. Jadi tuaiannya begitu banyak. Pekerjanya bagaimana? Apakah banyak? Ternyata Tuhan berkata, pekerja sedikit. Kenapa pekerja sedikit? Banyak orang percaya enggan bayar harga. Ya, enggan bayar harga. Kalau urusan cari uang, mereka akan dengan segenap hati. Kalau urusan pelayanan, mereka tidak lagi segenap hati. Saudara, kalau urusan untuk mendapatkan uang, mereka bisa mati-matian, gila-gilaan. Tapi kalau untuk cari jiwa-jiwa, apakah mereka juga bisa gila-gilaan seperti itu? Kenapa pekerja sedikit? Karena banyak orang Kristen tidak bersedia menerima tanggung jawab. Mereka hanya maunya menerima berkat, tapi tidak menerima tanggung jawab. Banyak orang Kristen tidak menyadari panggilan mereka, bahwa mereka dipanggil oleh Allah untuk memberitakan Injil. Mengapa Tuhan melakukan percepatan? Karena waktunya mendesak dan terbatas. Waktunya sudah semakin sedikit. Ya, jangan seperti Khairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Saudara, kita sudah memasuki akhir dari akhir zaman. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Pertanyaannya adalah, Pak, kalau Tuhan melakukan percepatan karena kondisi keadaan zaman ini, apa yang harus saya lakukan? Maka inilah yang harus kita lakukan. Yang pertama, Yesus berkata, mintalah. Kata mintalah itu inginkan dengan sungguh-sungguh. Anggap ini sebuah kebutuhan yang sangat-sangat mendesak. Mintalah. Berdoa.
Karena itu masukkan dalam jadwal doa-doa kita. Tuhan, kirimkan hamba-hambamu, kirimkan para penuai-penuai, kirimkan orang yang punya hati untuk Tuhan. Saya selalu berdoa supaya Tuhan mengirimkan orang-orang yang punya hati sungguh-sungguh untuk Tuhan. Saya berdoa supaya cabang-cabang dibuka dan Tuhan kirimkan orang-orang yang punya hati untuk Tuhan. Karena apa? Karena saya rindu dibuka gereja, dibuka gereja. Tahukah kita penginjilan yang paling efektif adalah church planting. Penanaman gereja itu adalah penginjilan yang paling efektif. Ya. Kalau KKR besar gitu, setelah KKR apa yang kita lakukan? Dalam penelitian Jos Barna, saudaraku sekalian, mengatakan bahwa orang yang mengadakan KKR ribuan bahkan jutaan orang, setelah itu apa dampaknya bagi pertumbuhan gereja? Tidak ada. Hanya sedikit sekali. Karena itu harus ada church planting, penanaman gereja. Nah, kita berdoa supaya dimunculkan orang-orang yang punya hati, punya hati, punya hati. Saudara, sebetulnya saya rindu ada partner yang bisa menopang, yang bisa bersama-sama dengan saya untuk hal-hal seperti ini. Karena saya terus berdoa, Tuhan tumbuhkan, bangkitkan orang-orang yang memiliki hati sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Mintalah, berdoalah. Lalu kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, kita harus melakukan seperti Yesaya. Ketika Tuhan berkata, siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapakah yang akan kuutus? Lalu dalam bahasa Inggris katakan, siapa yang mau take God's way, mengambil jalannya Tuhan. Maka kemudian Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Dia mengatakan demikian setelah dia mengalami sentuhan jamahan Tuhan. Orang-orang yang mengalami sentuhan Tuhan, jamahan Tuhan, pasti akan berani berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Ya, kita berdoa supaya ada anak-anak yang mengatakan, ini aku Tuhan, utus aku. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya kepekaan menanggapi panggilan Tuhan. Kita ini mesti peka dengan suara Tuhan. Suara Tuhan itu memanggil-manggil terus. Suara Tuhan berkata, lihat tuaian itu banyak, tapi pekerja sedikit. Itu bukan hanya disampaikan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Karena itu tercatat di dalam Alkitab. Artinya setiap hari Yesus berkata, lihat tuaian itu banyak, tapi pekerja sedikit. Tidak banyak orang-orang percaya yang terbeban. Lalu kemudian yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Sama seperti Lot ketika Tuhan menuntun. Tuhan sudah berkata, malaikat Tuhan berkata, jangan noleh ke belakang. Jangan noleh ke belakang. Di belakang ada apa? Di belakang ada harta yang berlimpah. Sehingga istri Lot pengen noleh, apa yang terjadi dengan hartaku? Di belakang ada apa? Ada nafsu duniawi. Karena Sodom dan Gomora itu penuh dengan nafsu duniawi. Saudaraku sekalian, Tuhan berkata, jangan noleh ke belakang. Tinggalkan perkara-perkara yang mengikat kita. Apa yang bisa membuat orang terikat dan kemudian tidak punya beban sama sekali untuk memberitakan Injil. Ada orang yang terikat dengan kepahitan. Ada orang yang terikat dengan luka-luka batin. Ada orang yang terikat dengan kesenangan-kesenangan duniawi sehingga dia tidak peduli urusan surgawi. Yang dia pedulikan hanyalah Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku. Hanya seperti itu. Maka yang harus kita lakukan adalah jangan noleh ke belakang. Pandang ke depan. Lihat sekelilingmu. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan. Saudara, kalau saudara jeli di sekitar kita itu, mungkin ada orang yang sedang kesepian dan membutuhkan. Kita bicara dengan mereka. Kita bicara dengan mereka. Ada orang-orang yang mungkin dia tinggal seorang diri dan tidak ada banyak orang yang mau berbicara kepada dia. Yang dibutuhkan hanya kita bicara sama dia. Ada orang-orang yang
mungkin membutuhkan kasih sayang. Agak tidak lazim kalau di Indonesia. Kalau orang-orang di luar negeri ada begitu, sambil pegang tulisan. Kalau Anda menganggap saya sahabat, peluklah saya. Kalau di Indonesia begitu disalahgunakan, saudara-saudara. Jadi kalau Valdi misalnya di depan, kalau Anda sahabat saya, peluklah saya. Ini banyak yang meluk kamu kalau di haleluya. Seandainya Valdi sama Stefanos kita suruh di depan. Kalau Anda sahabat saya, peluklah saya. Nanti penjual BP yang di sebelah itu akan datang. Ini anak ganteng-ganteng, apa ini tadi peluk? Yang saya katakan adalah sebetulnya banyak orang yang membutuhkan kasih. Ya. Jangan kita hanya noleh ke belakang terus, tapi coba lihat ke depan, lihat ke samping, lihat sekeliling kita. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan dalam hal karunia? Paulus berkata, kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Gunakan semua karunia yang kita miliki. Pakai, jangan simpan, jangan matikan, jangan sia-siakan karunia yang kita miliki. Kalau Tuhan kasih kepada kita karunia, itu adalah untuk digunakan. Kalau Anda dikasih oleh Tuhan talenta, itu untuk digunakan, saudaraku sekalian. Bukan untuk disimpan. Kalau Anda diberikan oleh Tuhan kebisaan-kebisaan, itu adalah untuk dipakai. Itu bahasanya adalah kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Billy Graham berkata, tidak ada satupun orang yang punya semua karunia. Tetapi juga beliau katakan, tidak ada satupun orang yang tidak memiliki karunia. Jadi artinya setiap kita Tuhan perlengkapi dengan karunia-karunia khusus. Ayo kita pakai. Ayo kita pakai. Jangan simpan. Jangan matikan. Jangan sia-siakan. Penutup. Tanggapi percepatan Tuhan dengan segera. Harus menjadi orang Kristen yang responsif. Jangan Kristen yang apatis, yang cuek, yang tidak peduli. Jangan jadi orang Kristen yang cuek. Ini malah perlu waktu berdoa. Saudara, ini permainan tingkat tinggi, saudara. Kristen Islam mau dibentur-benturkan. Siapa yang berdoa kalau bukan kita? Kita harus berdoa. Jadi jangan saudara berkata, oh saya di Jakarta aman. Jangan. Ambil waktu untuk berdoa. Jangan cuek. Jadi orang Kristen yang responsif. Jangan tunda. Sekarang atau tidak sama sekali. Karena kita tidak tahu waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jadilah orang-orang Kristen yang efektif, saudara, untuk kerajaan surga. Percepatan-percepatan yang Tuhan lakukan adalah, endingnya adalah kita establish. Kita sampai pada kemapanan. Tapi kemapanan bukan zona nyaman. Kemapanan untuk kita maksimal untuk kerajaan surga. Artinya kalau Tuhan memberkati engkau dengan berkat yang berlimpah, engkau harus gunakan berkat itu untuk kerajaan surga. Kalau Tuhan memberkati engkau dengan kedudukan, dengan posisi yang sangat baik, dengan posisimu itu engkau harus memberitakan kerajaan surga. Begitu. Jadi dimaksimalkan untuk kerajaan surga. Yang ketiga, saudaraku sekalian, Tuhan akan selalu bergerak. Anda mau bergerak atau tidak, Tuhan akan tetap bergerak. Tetapi orang yang tidak mau bergerak bersama dengan Tuhan, dia akan ketinggalan. Orang yang selalu sibuk dengan sakit hatinya, tiap hari cuma sakit hati. Orang juga bilang model-model artinya. Jadi cuma mengeluarkan sakit hati. Ngomong sama orang sakit hatinya, dia ketinggalan banyak. Ya, tinggalkan yang begitu-begitu itu sudah harus tinggalkan. Kita ini harus bergerak maju seirama dengan Tuhan. Maka engkau akan melihat kalau kita punya hati yang responsif dengan Tuhan, kita tidak apatis. Engkau akan melihat percepatan yang Tuhan lakukan. Kita akan mengalami pelipat gandaan di dalam hidup. Ya, jangan habiskan energi kita untuk perkara-perkara duniawi. Jangan habiskan energi kita untuk perkara-perkara yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Mari habiskan energi kita untuk Tuhan. Habis-habisan untuk Tuhan. Selama Tuhan kasih waktu kepada kita. Amin, saudara. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan.
Saya tidak bermaksud memuji, tapi yang memang mau memuji sih. Saya kan lagi ngajak Ega, saya ajak mission trip. Ega berkata, siap Om. Lalu mau pertemuan, Ega pertemuan tanggal sekian, siap Om. Saya kasih lagi, pertemuannya tidak jadi, tidak apa-apa Om. Lalu setelah saya bilang tidak jadi, sebentar lagi, jadi Ega, siap Om, 24 jam, siap Om. Jadi Ega selalu, siap Om, siap Om, siap Om. Itu sikap yang baik. Itu sikap yang baik. Kita masih belajar begitu. Untuk urusan dengan Tuhan, kita ini harus belajar. Hineni, behold here I am Lord. Ini aku Tuhan, aku hambamu, aku siap melakukan apa yang Tuhan mau. Saya berdoa supaya roh kita bisa tangkap isi hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hikmat Allah yang Engkau limpahkan bagi hidup kami, sehingga kami bisa menjalani hidup dengan baik, bisa melayani Engkau dengan baik. Bahkan hikmat itulah yang menolong kami untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kadangkala kami tidak bisa pahami, tidak bisa selami. Tetapi secara ajaib kami bisa menyelesaikannya. Kami percaya itu adalah karena hikmat yang Tuhan beri. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dan sekarang Tuhan, hantar kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dipersekutukan dalam perjamuan kudus yang akan kami terima dengan penuh syukur dan hormat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kuduskan dan tahirkan kami Tuhan. Layakkan kami untuk mengambil roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu. Supaya tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus ini mendatangkan mujizat bagi kami. Karena ketika kami taat melakukan perintah Tuhan ini, maka kami percaya kuasa Tuhan Engkau nyatakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan memberikan pertolongan. Yang memerlukan mujizat Tuhan lakukan mujizat bagi kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, pagi hari ini kita akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak seluruh jemaat mempersiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan. Dan sekarang saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari naikkan pujian kita, Yesus, Yesus. Engkau berarti bagiku, Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, serukan nama Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kau segalanya bagiku.
mari sembah Dia. Firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Lalu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Persiapkan hati kita, terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Tangan kananmu, serukan nama Yesus. Engkau berarti bagi kami. Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari angkat roti di tangan kananmu. Pandang kepada Yesus Kristus. Tubuh Tuhan dihancurkan, diremukkan. Tuhan Yesus dilukai di sekujur tubuhnya. Supaya saya dan saudara boleh dipulihkan oleh Tuhan. Percayakah saudara, roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk tubuh-Mu Tuhan. Kami dikuatkan oleh Tuhan. Sekarang pindahkan cawan di tangan kanan. Percayakah saudara, anggur dalam cawan ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya.
Kami kuat di dalam Tuhan. Kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami disembuhkan oleh kuasa Yesus Kristus. Kami ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kasih anugerah-Mu limpah bagi kami. Tuhan sudah menyelamatkan kami. Memberikan anugerah terbesar bagi kami. Kami telah menerima mujizat terbesar di dalam hidup kami, di mana Tuhan menyelamatkan hidup kami. Apalagi yang masih kurang? Kami menerima semua kebaikan Tuhan. Karena itu kami bersukacita. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini kami naikkan puji-pujian kami, pengagungan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di hari Sabat ini kami boleh kembali beribadah. Kami diberi kekuatan oleh Tuhan. Tuhan menganugerahkan hikmat yang luar biasa bagi kami untuk kami menjalani hidup. Kami percaya kasih kemurahan-Mu melimpah bagi kami. Kasih kemurahan-Mu melimpah bagi seluruh umat-Mu dan setiap anak-anak-Mu yang beribadah pagi hari ini. Dan kami percaya pimpinan dan penyertaan Tuhan akan senantiasa melimpah di dalam hidup kami. Tuhan menyertai langkah-langkah hidup kami. Tuhan memimpin hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, kami memberikan segala pujian, hormat dan syukur kami, pengagungan kami hanya bagi Tuhan Yesus Kristus saja. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita beribadah dan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, kembalilah engkau ke tengah-tengah keluargamu, ke pekerjaanmu dan pelayananmu. Terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, berkat cinta kasih yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat pengurapan dari Allah Roh Kudus memimpin hidup kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah segala berkat yang terbaik ini. Dengan bersama-sama kita katakan amin. Percaya
sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua dan juga dipersilakan untuk memberikan persembahan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan seluruh keluarga. Shalom.